Halo, aku Novia, nih temen aku Amina. Kita dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadipayana, Administrasi Publik 2018. Nah, sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang birokrasi administrasi publik. Nah, sebelumnya kita udah kedatangan nih teman-teman kita juga dari administrasi publik. Kenalin dong, namanya siapa, dari prodi mana? Halo, gue Nadia Oktaviani dari Administrasi Publik via Unkris, angkatan 2018. Halo, saya Jihan dari Administrasi Publik juga, angkatan 2018. Sebelumnya kita akan ngebahas tentang birokrasi administrasi publik. Sebelum mulai nih, mau nanya dulu, kira-kira menurut kakak-kakak yang cantik ini, birokrasi awal munculnya bisa ada birokrasi itu seperti apa sih kak? Setelah apalagi kita udah belajar nih tentang birokrasi administrasi publik kan di buku yang udah kita baca, khususnya bab 5, khususnya itu matkulnya Bu Ainun, ya nggak kak? Ya. Nah, itu apakah beneran nih kakaknya baca apa enggak nih? Makanya kita mau nanya, kira-kira menurut kakak awal mulanya bisa ada birokrasi itu gimana sih kak? Saya jawabnya yang mana? Ayo gabung. Gue yang jawab nih ya. Oke. Kalau menurut gue pribadi, sesuai sama review yang udah pernah gue baca, birokrasi itu berawal mula dari munculnya masalah dari birokrasi itu sendiri. Yang pertama itu berawal dari birokrasi yang berantakan, bertele-tele, dan juga banyak pemeran dari birokrasi itu sendiri. Mereka menyalahgunakan dengan memanfaatkan, bisa dibilang kalau di kita itu apa, kayak pungli gitulah. Maka munculnya birokrasi itu karena dari permasalahan birokrasi itu sendiri, birokrasi administrasi ya. Berarti itu seperti kayak berangkat dari keresahan ya kak? Iya, skip. Makanya bisa muncul akhirnya birokrasi berbanding administrasi. Yes. Oke. Gimana kak? Mau nanya apa kak? Udah sih, udah cukup. Selanjutnya ya. Selanjutnya Kalau untuk saudara Jihan apa ya? Kalau menurut pengertian kali ya Iya kak? sih. Soalnya saya masih kurang rancu nih. kalau pengertiannya kayaknya kita juga belum ngerti nih kak, gimana ya Belum pengertian tahu. birokrasi Soalnya ini setahu gimana sih? saya birokrasi itu cuma alur pemerintahan atau alur pelayanan publik kayak gitu. Tapi lebih rinci lagi tuh saya masih kurang tahu. Mungkin kakak-kakak bisa bantu. Menurut salah satu para ahli, ada sih namanya Bintoro Cokroamijojo. Itu birokrasi adalah pengorganisasian pekerjaan dengan teratur yang harus dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi lain kepada orang lain gitu, kepada masyarakat khususnya sih gitu. Jadi sama aja ya kan tentang alur. Iya, alur pemerintahan terutama gitu. Kalau selanjutnya kan menurut yang kita baca nih, di pengertian birokrasi itu kan kayak ada jenis-jenisnya gitu kan. Itu bisa dijelasin nggak kak, jenis-jenisnya apa aja? Ya misalkan birokrasi ini tuh bisa terjadi di mana aja sih kak? Di organisasi kah, di pemerintahan kah, atau di mana? Bisa dicoba. Ini jelasinnya salah satu atau salah satu aja. Birokrasi itu biasanya terjadi di salah satu organisasi pemerintahan sih lebih tepatnya, karena kan di pemerintahan itu masih banyak birokrasi yang acak-adul mungkin ya kalau dibilang gitu kayak gitu. Karena keluhan masyarakat pasti banyak yang birokrasinya belum jelas nih gitu, nggak sesuai dengan alurnya gitu. Mungkin dari itu sih salah satu organisasi pemerintahan itu gitu. Mungkin gue bisa nambahin kali ya. Terus birokrasi itu juga jenisnya itu ada di wewenang dan kekuasaan. Jadi bukan cuma di pelayanan publik untuk masyarakatnya itu sendiri, tapi lebih ke di dalam internal organisasinya itu sendiri pun ada birokrasinya. Jadi birokrasi itu bukan cuma hanya ada di pelayanan masyarakat aja, tapi di dalam sistem organisasi sendiri itu juga birokrasi berjalan kayak gitu. Terus juga sistem birokrasi itu juga termasuk dalam sistem kan. Jadi peran birokrasi ini cukup penting untuk organisasi, karena kalau misalkan birokrasinya acak-acakan, sistemnya pun nggak stabil dan nggak ngikut, masih berantakan kayak gitu. Tapi kak, menurut kakak karakteristik dari si birokrasi ini tuh gimana sih kak? Ya kan tadi katanya birokrasi kan punya kekuasaan sendiri kan. Jadi Karena sejujurnya kita ngundang kakak-kakak ini juga kita tuh belum terlalu mengerti gitu kan. jadi kita membaca si bab 5 ini belum terlalu ngeh gitu kak. Tapi mungkin kakak-kakak yang udah membaca lengkap bisa menjelaskan dan bisa mengedukasi teman-teman juga di rumah, betul tidak? Ya betul. Ya, mungkin bisa jelasin kan untuk karakter
Mungkin kurang lebih yang saya ketahui dari karakteristik birokrasi itu sendiri, birokrasi itu punya karakteristik yang pertama itu kekuasaan, yang kedua itu ada mengatur dan menempatkan jenis-jenis pekerjaan. Misalkan sistematis pekerjaan itu melalui birokrasi seperti itu. Jadi penempatan pekerjaan itu juga ada apa ya? Ada tindak lanjut dari birokrasi kayak gitu. Terus birokrasi itu karakteristiknya itu yang pertama itu dia formal, disiplin. Yang ketiga itu apa ya? Bisa dibilang tuh taat sama atur. Itu singkatnya sih, taat sama atur birokrasi. Jadi ngikut sama aturan yang udah ada ya. Ya, itu birokrasi. Oh, jadi kalau birokrasi yang jelas dan benar itu harus sesuai sama aturan ya, Kak? Iya, dan yang keberapa tuh? Nggak tahu dia yang keberapa ya. Pokoknya birokrasi juga itu harus rasional. Semisalkan harus berdampingan sama masyarakat. Semisalkan kayak birokrasi di pemerintahan sudah melalui sistem yang canggih. Kita juga harus menyesuaikan apakah masyarakat bisa mengikuti birokrasi yang sudah ada seperti itu. Jadi birokrasi itu harus rasional kayak gitu. Jadi secara lain juga birokrasi mengikuti zaman yang udah ada ya. Jadi nggak bisa Iya. terus jalan di tempat gitu kan. Nah, itu namanya karakter birokrasi harus rasional kayak gitu. Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira menurut Kakak birokrasi di Indonesia tuh bagaimana sih, Kak? Khususnya di pelayanan publik ya. Yang Karena udah kan- terjadi. Karena kita administrasi publik nih, pasti ngebahas tentang pelayanan publik. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih? Mungkin Karena gue kalau tidak- sedikit ya. Ya, karena kalau pendapat saya sendiri, saya ngerasain ya kalau pelayanan publik di Indonesia tuh belum bisa ramah ke masyarakatnya. Gitu. Kurang memuaskan mungkin Kurang ya. memuaskan. Jadi saya Masih kurang. aku pun kayak merasakan sendiri gitu loh, Kak. Berarti itu lebih ke kinerja dari pemeran birokrasi itu sendiri Ya, kurang ramah. atau emang mungkin ada birokrasi yang suka dilewatin nama karyawan-karyawan pemerintahnya suka ada tuh Iya. kayak udah biar cepet Ya, bayar mungkin aja kayak Kayak gitu. orang dalam mungkin Itu ya. kan jatuhnya banyak. malah administrasi ya, Kak. Nah itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya agak sensitif kalau dibilang gimana sih birokrasi Indonesia tuh udah baik apa enggak. Kalau menurut saya pribadi dari pengalaman mungkin teman-teman juga ngerasain, birokrasi di Indonesia emang cukup masih berantakan, tapi ada plus minusnya karena sekarang ada penerapan e-government, di mana sekarang birokrasi itu lebih dipersingkat lagi dengan adanya sistem online, ikutin 4.0 kayak gitu kan. Tapi menurut saya mungkin yang ditingkatkan lagi itu adalah sistem dari manajemen organisasi itu sendiri, sama bagaimana pemerintah memberi sosialisasi yang baik ke masyarakatnya untuk penerapan birokrasi ini sendiri agar tidak terjadinya miskomunikasi antara organisasi ini dan masyarakat kayak gitu. Terus terlebih lagi yang kedua itu harus adanya disiplin dari pelaku birokrasi itu sendiri. Kan tadi seperti yang kakak bilang kayak banyak pemerintah pemeran birokrasi itu yang pungli lah, yang ya udah cepet bayar aja deh gue gitu, udah lu mau cepet nggak bayar aja ke gue kayak gitu. Yang kayak gitu sih yang mungkin agak sulit untuk dihilangin di Indonesia. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia juga harus pintar-pintar gimana caranya tetap mengikuti peraturan birokrasi yang ada di Indonesia kayak gitu sih kalau gue. Kalau menurut kajian gimana, Kak? Kalau menurut kajian birokrasi apa Kayaknya sih? tadi deh, Kak. Kayak jawab yang tadi dulu. Oh, yang deh. tadi dulu Yang- ya? biar kita dengerin sama-sama dari Kakak cantik ini. Oke. Boleh diulang pertanyaannya? Menurut Kakak, birokrasi di Indonesia ini sudah baik atau belum sih? Ya kalau dibilang sudah baik sih belum, karena banyak kayak apa ya, instansi-instansi pemerintah mungkin ya, kayak birokrasi, kayak pembuatan apapun yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia kayak gitu tuh masih belum Memuaskan lah. iya memuaskan, belum maksimal gitu lah buat masyarakat gitu. Yang tadi dibilang kayak adanya pungli kayak gitu, itu tuh masih sering terjadi gitu loh. Walaupun ada peraturan mungkin ya, waktu itu saya pernah lihat di salah satu kantor pemerintah pokoknya itu dilarang pungli, tapi di balik itu masih ada masyarakat yang pungli kayak gitu. Nah mungkin solusi saya ya itu kali, gimana cara birokrasi itu berjalan dengan lancar ya Disiplin itu, sih, iya disiplin. sesuai dengan prosedur yang udah diterapin mungkin. Berarti juga berawal dari kita sendiri juga masih
Iya, benar-benar. Menciptakan gimana sih birokrasi itu biar yang baik tanpa Hmm. adanya Mungkin Iya. bisa ditambahin kali ya, mungkin kalau misalkan dibilang gimana sih upaya Indonesia supaya birokrasinya itu berjalan dengan baik. Pertama, kalau misalkan gerakan dari diri sendiri itu perlu. Jadi kita nggak perlu, kita boleh menuntut ke pemerintahnya langsung, tapi kita juga bisa nerapin ke diri kita sendiri. Kita sendiri udah bisa nggak sih? Maksudnya kita tergiur nggak sih sama pungli itu sendiri? Kita masih mau nggak sih nerapin birokrasi yang baik kayak gitu sih kalau dari Jadi saya. walaupun dari pelaku birokrasinya ini menyimpang, yang penting dari masyarakatnya ya kak. Iya. Kesadaran Iya harus dari kesadaran sendiri. karena pemerintah itu juga nggak bakal jalan kan kalau misalnya masyarakatnya nggak mendukung. Iya. Iya, Dimulai betul. dari diri kita sendiri ya kak. Yes. Walaupun di luar sana masih banyak kayak gitu, yang penting kita nggak ikut-ikutan. Yes, itu. Jadi jangan lupa bermula dari diri Sama sendiri. pegawainya sih Yes. kak, karena kalau emang kan masyarakat yang nggak mau pungli, terus pegawainya mancing buat pungli, itu masih birokrasinya masih belum. Itu solusi yang masih susah untuk Iya, diciptakan ya, Kak. kalau emang dari dua-duanya nggak mau pungli ya udah itu mungkin bisa buat solusi birokrasi Indonesia tuh biar dengan lancar gitu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Kak Marina. Kalau tadi kan udah dijelasin tuh gimana birokrasi yang baik. Berarti kan kesadaran dari diri kita sendiri kan sebagai masyarakat. Berarti menurut kakak-kakak berdua ini gimana sih birokrasi? Misalnya ciri-ciri birokrasi yang ideal tuh gimana sih? Biar jadi contoh juga sama yang Iya. mendengar. Mungkin kalau dibilang birokrasi yang ideal kayak gimana, sebagai kita sudut pandang mahasiswa, sudut pandang masyarakat, kita bukan dari orang pemerintah juga. Ya, menurut kakak aja dari mahasiswa. Mungkin yang paling utama yang berkali-kali dari tadi saya sebutin itu yang pertama itu rasional sih. Rasional sama disiplin. Iya. Punya prinsip lah. Iya. Tapi tadi maaf, apa ciri-ciri birokrasi ya? Birokrasi yang ideal gimana sih? Yang baik lah. Iya. Ya itu Harusnya gimana? rasional dan disiplin sih kalau dari saya. Cuma coba kalau dari kajian mungkin ada tambahan. Mungkin yang tadi saya bilang ada menurut para ahli itu yang Cokro Amijojo itu ada ciri-ciri birokrasi. Mungkin itu ada satu prinsip pembagian kerja di mana membagikan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian atau jabatan. Kan misalkan ada orang yang punya ahli di bidang ini, mungkin lebih kayak situ sih. Gimana Mungkin kayak gini lebih ke birokrasi kayak, yang ideal kayak gitu. pemerintah harus menempatkan SDM-nya dengan Sesuai dengan- potensi iya, potensinya karya mereka SDM itu sendiri-sendiri. Kayak Iya. misalkan dia berbakatnya sebenarnya di bagian administrasi. iya, betul. Seharusnya ditempatkan benar-benar di bagian bagian itu, administrasi, iya. gitu. Terus ada lagi struktur hierarkis. Struktur hierarki itu kayak mungkin lebih ke wewenang gitu sih kak. Wewenang sama hak sama tugas kewajibannya salah satu mungkin kayak pegawai kayak situ gitu loh. Kayak tadi bidangnya mungkin ya wewenang. Iya, tupoksinya masing-masing gitu. Tambahinnya cukup. Terus lagi Gua tambahan nambahin kan Iya boleh. sama Sebelum kita netral. mengakhiri podcast kita hari ini. Sama netral. Birokrasi itu harus netral. Kenapa harus netral? Karena biasanya nih ada yang kayak orang pemerintahan, SDM pemerintahan, dia bagian administrasi nih. Kita ngantri, tapi dia punya keluarga, semisalkan dia ada keluarga ngantri orang juga. dalam lah istilahnya. Jadi kenapa nanti dia gue duluin deh saudara gue kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita, ini pendapat saya ya, kalau misalkan saya sendiri jadi petugas pemerintahan, di mana caranya saya harus netral, di mana saya tahu mensamaratakan semua sama di depan mata saya, nggak ada itu saudara saya, nggak ada itu atasan saya. Yang namanya administrasi itu harus sama-sama kita lewatin bareng-bareng gitu loh, step by step harus bareng kayak gitu. Kita tahu Kayak kadang gitu. satu. Ya pokoknya kalau misalkan kita nanti jadi orang nih kak, kita udah lulus, semoga kita nggak jadi orang-orang yang terlibat dalam administrasi ya Kak. Semoga kan kita udah kuliah nih tinggi-tinggi, masa kita ngelakuin kayak gitu kan. Udah tahu ilmunya lah. Iya betul, apalagi mahasiswa gitu kan. Nggak usah tergiur sama uang lah kak, uang kan bisa dicari. Oh gitu. Oke. Ada tambah lagi dari kak Udah sih Marina? udah cukup. Ya udah, sebelumnya terima kasih nih Kak Nadia, Kak Iya, Ya, sama-sama. Terima kasih Kesini juga. udah ngobrol sama kita, terus Iya. bagi-bagi sharing-sharing juga nih tentang birokrasi perbandingan administrasi publik sama teman-teman. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat, apa yang udah Kak Nadia sama Kak Jihan kasih tahu dan baca di bab 5 ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin mau nambahin kali ya, mungkin dengan ada video ini kayak gimana caranya masyarakat biar membenahi mungkin ya birokrasi yang ada di Indonesia, karena masih ada yang benar-benar berantakan dan belum maksimal gitu.
tambahin lagi juga mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus lebih cerdik dalam bertindak. Terus gimana caranya juga kita harus taat sama peraturan yang udah ditentuin sama Iya, pemerintah betul. kayak gitu Intinya sih. semua itu dimulai dari diri sendiri. Iya. Kesadaran sendiri. Ya udah. Terima kasih ya Kak. Iya, Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Nadia, Kak Jihan. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil nih tentang si birokrasi perbandingan administrasi ini, bahwa di Indonesia pun masih belum baik ya tentang birokrasi ini, dan birokrasi ini pun lahir dengan adanya keresahan ya Iya. Kak. Kalau misalkan pelayanan yang buruk, jadi lahirlah gimana sih birokrasi yang baik itu kayak gimana sih, akhirnya lahirlah birokrasi dan menciptakan birokrasi yang ideal. Semoga birokrasi yang ideal ini bisa kita terapkan juga nih di Indonesia ini untuk menjadi Indonesia lebih baik. Terima kasih. Dadah.